やん。それ日本のカルチャーショック。俺のカルチャーショックは聞いインドてない。ネシアのカルチャーショックは聞いてません。外国人にコロナって外国の人にコロナって言うんじゃなくて、Ya. Ya. Oke guys, jadi hari ini sebenarnya kita mau ke Tottori. Jadi kita tuh mau apa? Mau nasi gari guys. Ditutup. Ada Yuisa di belakang guys. Tuh Yuisa. Halo Yuisa. Ya Allah. Mite Yuisa kono. Pang nggak mau, pang. 鼻くそみたいになってる。 Nah, oke guys, jadi hari ini tuh kita mau ke Tottori, mau nasi gari guys. そう、今日はなんと梨狩りに来ています。イ Yeay. エーイ、来ていますじゃないな。 Ikimasu. 行きますよな。 Jadi sebelum itu ya, kita mau jawab pertanyaan-pertanyaan yang kalian ajukan di komentar dan yang DM ke Instagram guys. Terima kasih ya yang udah ngasih pertanyaan ke kita. Insya Allah kita mau jawab sesuai dengan yang kita tahu ya guys. Jadi mohon maaf sebelumnya kalau ada kekurangan nanti untuk jawaban-jawabannya. 揺れてるけど大丈夫。 Naniを入れてる? Ah, 大丈夫です。 ガタガタガタガタ。 大丈夫でしょう. Jadi karena perjalanannya lumayan ya 1,5 jam untuk sampai ke Tottori. Jadi kita mau jawabin pertanyaan-pertanyaan kalian ya guys. Oke, pertanyaan pertama. Tinggal di mana kakak? Doko ni sunderu no? Oke guys, jadi untuk di Jepangnya ya kita tinggal di prefektur Hyogo. そう、日本兵庫県。 Hyogo Ken, Inaka no hou desu. 田舎の方です。 Jadi Hyogo Ken itu luas banget, mecha hiroi ya nah. めっちゃ広いよ。 Luas banget 無駄に guys. 広いからね。 So, jadi Hyogo Ken itu perbatasan antara Tottori, Okayama, Osaka, Kyoto ya nah. そうそうそうそうそ Tuh. う。 Jadi しかも日本でこの兵庫県だけ海どっちも海ある。上も下も。 Sue mo, 下も下も。 Umi. 北も南も。 Dan ternyata kita adanya di bagian atasnya. Uenoho, Ichiban Inaka da ne. そう、一番田舎の方。 Di bagian atas guys, jadi di bagian atas itu nggak ada apa-apa. Semuanya tuh kayak apa? Adanya tuh cuma pegunungan sama pantai, gunung, ya gitu deh. Pokoknya yang kota-kota tuh yang adanya di dekat Kobe gitu kan, kalian yang udah kenal. Mungkin kalau Hyogo di mana sih, banyak yang nanya gitu kan. Hyogo itu kalau kalian tahu Kobe, jadi Kobe itu adanya di daerah Hyogo. Ya. そう。 Pertanyaan kedua, udah berapa lama tinggal di Jepang? Mana? 2012 年. 2012 年. Oke guys, jadi aku tuh pertama datang ke Jepang tahun 2012. 13年目かな。 Maaf guys, videonya ini goyang-goyang ya, soalnya jalannya tuh kayak agak beroco-beroco gitu. ちなみに俺は35年住んだんだ。 Oh kata. Aku lulus sekolah itu tahun 2011. Nah, setahun kemudian alhamdulillah aku diberi kesempatan untuk datang ke Jepang sebagai Jishuse. Jadi belajar sambil bekerja gitulah, program gitu ya, Jishuse itu. Jadi kurang lebih udah 13 tahun tinggal di Jepang. Aduh guys, maaf gelap banget ini karena masuk terowong. Kurang ya. くらいだ。多分ね。 Bentar lagi guys, kita akan menuju cahaya yang terang. Ini kita ada di dalam kegelapan. Pertanyaan ketiga. Selama tinggal di Jepang, apa kultur shock yang dialami? Culture shock. カルチャーショックか。 Datte, Nihon ni kite. 日本に来て。 Kultur shock yang aku alami pas pertama kali ya tinggal di Jepang itu, jikan ga urusai na, jikan 時 ga 間がう koto るさ na. いとか、あと何でも豚が入っとるとかは So, ああ、やっぱり。 karena makanan di Jepang itu nggak luput dari babi guys. Jadi setiap kita beli makanan itu di luar, jadi kita harus cek satu persatu untuk kandungannya ya, kandungan yang ada di dalam makanan itu. Jadi itulah repotnya
tinggal di luar negeri yang mayoritasnya non muslim ya guys. Jadi kita harus teliti sebelum membeli makanan. Terus juga musimnya guys, ini musimnya samusa ga muri ya ne. Ima mo narete nai na. Ato wa 他にはあれはびっくりせえへんかった？どこ行ってもどんな田舎でも道がちゃんと綺麗になってる。なんやねんそれ。ショックじゃない。別だとも思えへんかった。でまあ俺びっくりしたもん。でも俺インドネシア行って何それな、それちょっと待って、それ反対やん。それ日本のカルチャーショック。俺のカルチャーショックは聞いインドてない。ネシアのカルチャーショックは聞いてません。道ガッタガタやったもんな。俺びっくりしたもんだって。ってなったもん。今もやで。今もか。今もまだ直してない。Oh iya, nggak punya tetangga guys, masih nggak punya teman. Tomodachi orang, syok. それはカルチャー関係なくない？カルチャーや。だってな、インドネシアは毎日やね、みんなともう隣の人と毎日来てもうバーって喋ったりするやん。日本は近所の人とかと全然合わない. So, jadi guys, jadi tuh di samping rumah tuh nggak kenal, paling nggak kenal, bukannya nggak kenal ya, tahu, tapi tuh nggak pernah ngobrol gitu, nggak pernah ngerumpi, nggak pernah apalah, paling cuma nyapa gitu, konnichiwa, hai owari ya na, konbanwa, owari ya na. でもちょっと俺これ質問がある。インドネシアの人なんでそうやってそんな話ができるというか、逆に言うとほら俺は家で暇な時はほら家事ちょっと手伝う、ゲームする、筋トレする、ずっと家の中おるやんか。どうやってその人と他の家の人と会って話するってインドネシアは。やっぱりリフレッシュするのに、その喋る相手やっぱり欲しい。探すのか。そう探すというか。で、そうで友達の家行ってね、こうやって話してこうやって話して、そのリフレッシュになったりするやん、話すってやっぱり。だからそんなずっと家事や仕事ばっかりでやっぱりな、つまらないやん。そういう感じですか？やっぱりそうだね。その相手を探して話すが好きなんやな。私もそうやけど。なるほどなるほど。だからそのインドネシア人はもう喋るのが大好きやな。いや、まあ喋るのは俺も好きやけど、なんやろ、別にそんな知らん人と話したいと思えへんから、なかなかこう近所の、まあ、隣の家の人と話そうとかも別に思えへん。まあ優しいから誰でもオープンああ、そういう感じだね。そう、話しやすい人に作りましょう。なるほど。だからその誰にでも話すから、やっぱり大体みんな明るいやん、インドネシアの人って。ああ、確かに。そう、なんか日本人はなんかあんまり、そう、もう自分のとこに入ってこないでくださいみたいな。来るなよ皆さん。だからそう、ちょっとな、日本人には話しにくいし、友達ができにくいな。これは確かに結構大きいカルチャーショックやな、これは。カルチャーショック。確かに。Gak punya teman guys, aku di sini selama berapa? 13 tahun. Paling teman kerjaan gitu. Kalau teman dekat yang benar-benar yang samping rumah tuh nggak ada. Mereka tuh, jadi orang Jepang tuh dari pagi sampai malam kerja, ya Sabtu Minggu mereka tuh sama keluarganya, jadi nggak ada yang ngurusin tetangganya, yang bergosip dengan tetangganya tuh nggak ada. Jadi aku tuh sebagai orang Indonesia tuh kadang merasa kesepian tinggal di Jepang, yang bersosialisasinya tuh kurang, itulah menurut aku ya. Anak-anak nanti jadinya warga negara Jepang atau Indonesia. Oke guys, jadi aku juga lupa ya untuk pertanyaan ini. Kalau enggak dari umur 18, dari umur 20 gitu, mereka bisa memilih antara warga negara Jepang atau warga negara Indonesia. だからそれはもう子供に任すんだな。
Jadi kita serahkan semua ke anak-anak ya. Mereka mau milih mau jadi orang Indonesia apa orang Jepang guys. Jadi kita nggak mau ikut campur tentang kewarganegaraan mereka. Jadi biarkan mereka yang memilih sampai mereka nanti dewasa ya. Jadi apapun nanti pilihannya, semoga itu yang terbaik buat anak-anak aku ya. Jadi aku nggak mau maksa harus jadi orang Jepang, harus jadi orang Indonesia gitu. Kita serahkan semuanya sama anak-anak. Semoga itu buat pilihan yang terbaik buat mereka dan bisa bikin mereka bahagia nantinya. Oke, terus pertanyaan selanjutnya ya guys. Pembagian uang dalam rumah tangga Jepang gimana? 例えばインドネシアやったらその女の人がそのお金を持ってでその奥さんがそう管理しよるとかそう管理したり大体日本も一緒ちゃうかなイメージやけどでも最近はなんか多いらしいで自分の給料は自分で管理するっていう夫婦結構多いらしいです最近 Jadi ini enggak semua ya, ini tergantung pembicaraan sebelum atau setelah menikah ya, mau digimanain gitu pembagian uangnya. Tapi rata-rata biasanya tuh kayak yang dibagi gitu. Jadi uang masuk dari suami 50%, uang istri 50%, dan itu buat kebutuhan keluarga gitu, buat rumah, buat listrik jadi dibagi gitu, nggak yang 100% dari duit suami gitu. Karena aku tuh kan kerjanya cuma baito ya, kan cuma sehari gitu, cuma 4 jam guys aku kerjanya. Jadi uang aku tuh katanya buat belanja aku aja nggak apa-apa. Jadi semuanya tuh yang bayar rumah, listrik, makan tuh semuanya suami. Alhamdulillah, jadi suami aku tuh semuanya membiayai seluruh keperluan rumah ya. Jadi alhamdulillah suami aku tuh 子供増えたり、家買うまでは、貯金もするためにっていうのもあったけど、今はそんな貯金する余裕がないしな家買って子供増えるとIya guys, soalnya sekarang tuh kan di Jepang apa-apa pada naik semua, mahal ya. Jadi ya kita tuh udah nggak ada buat nabung gitu. Jadi itu paling nabung sedikit buat keperluan nanti anak-anak sekolah ya. Iya banyak banget keperluannya di Jepang tuh, gajinya lumayan besar juga. Keperluan rumah tangga tuh besar banget guys. Terus karakter orang Jepang seperti apa? Dan pandangan orang Jepang soal orang asing yang tinggal di Jepang seperti apa? 日本人の性格はあんまり自分を出せへん人が多いやんな。なんか仲間内でずっと仲間内でおったり、基本的におとなしかったり、そんな感じじゃない日本人の。そうやな、そんな感じやな。あんまり知らん人と仲良くとかっていうのはなかなかしないかな。恥ずかしいのシャイやな。そうシャイやな。なるほどな。シャイだ。で外国人のことはどう思ったやろうなみんな。でもなんかあんまりよく思ってないと思う。でもこれはなんか世代で分かれるかも。なんか結構年取った人らは自分らの方が、優れた人間だと、立場が上な人間だと思ってる人が多いイメージがあるし、若い人は結構受け入れる外国人オープン外国人に対してオープンだけどなんかあと最近ニュースで見た観光地の人はルールを守れない外国人が多くて外国人に対して悪い印象を持ってるとか最近ニュースで見たりな。そうやな。で今なんかデモなあれやなんかいた外国人来るなそう外国人来るなみたいなそれがちょっとそこが残念やな。そうあれも極端でな。外国人に来るなって外国の人に来るなって言うんじゃなくて外国の人に来る前にちょっと日本のルール勉強してって言えばいいのに来るなは極端やんな。だってな
banyak juga kok yang senang dengan orang asing, tapi ya gitulah, kita sebagai orang asing yang yang baru datang ke Jepang itu, atau yang sudah lama mungkin ya, jadi harus mematuhi ya, yang pertama harus mematuhi aturan-aturan yang ada di Jepang. Terus ya harus adab-adabnya itu harus sesuai dengan norma-norma yang berlaku di Jepang gitu guys, seperti jangan buang sampah sembarangan, jangan nyoret-nyoret gitu, kayak yang biasanya kalau ke Gunung Fuji gitu kan. Nah, terus biasanya kan kalau orang Indonesia nama-nama gitu ditulisin gitu, itu kan pernah ada kasus juga ya tahun-tahun sebelumnya itu yang nulis-nulis di batu gitu di Gunung Fuji. Itu tuh bener-bener yang nggak baik gitu ya. Jadi jangan ditiru yang perbuatan-perbuatan yang kayak gitu guys. Terus yang metik-metik bunga sakura sembarangan, terus metik-metik bunga-bunga gitu yang ada di jalan. Itu tuh karena orang Jepang tuh menjaga banget lingkungannya ya. Jadi yang nggak baik lah ya. Kita tuh sembarangan, maksudnya kayak datang ke rumah orang terus sembarangan gitu. Jadi kita harus menjaga semua yang ada di Jepang. Jadi dimanapun berada, bukan hanya kalian ke Jepang, kalian ke negara lain juga ya. Jadi harus menjaga adab-adab dan norma-norma yang ada di negara itu sendiri guys, kayak gitu. Jadi biar image-nya sebagai orang asing itu nggak dicap buruk gitu ya. Oke, pertanyaan selanjutnya, rekomendasi tempat liburan di Jepang selain Tokyo. Tokyo 以外のおすすめな観光地教えてください。東京以外のおすすめな観光地は分かりません。東京はそもそも観東京は光地として観光地でしょ観光地なの？みんな日本で言ったらまず東京じゃない？まあ首都やもんな。そうだな。そしたら大阪とか？大阪の梅田？でもな、季節によって違うやん。冬とかやったら、やっぱ雪みたいで、そう。やっぱり北海道じゃない？北海道か。北海道かな。Jadi guys, menurut aku ya, tergantung musimnya. Kalau kalian ke Jepang, jadi untuk kalau musim-musim kan ada 4 musim ya. Yang pertama itu kayak musim dingin, Fuyu ya namanya. Jadi Fuyu itu biasanya kan identik dengan salju. Jadi kalau kalian mau datang pada bulan-bulan berapa ya, 12, 1, 2, itu kan masih banyak-banyak banget ya saljunya. Jadi kalian bisa cari tempat yang bersalju guys, seperti kayak di Hokkaido, terus di Niigata gitu. Pokoknya daerah bagian atas itu yang saljunya tebel-tebel, kalian bisa datang ke situ guys. Itu tuh aku rekomendasiin banget untuk kalian yang suka tempat-tempat dingin yang bersalju. Jadi kayak ke Hokkaido, Sapporo gitu. Jadi kalau malam tuh Fuyu wa daitai illumination tuh kirei ya nah. Nanti aku cantumin tempat-tempat yang bagus ini di musim Fuyu ya. Nanti aku kasih ininya ditulis di sini ya. Nanti kalian bisa lihat. Oke, terus untuk yang musim setelah Fuyu itu ada Haru. Jadi kalau Haru itu biasanya identik dengan bunga-bungaan dan sakura. Haru wa sakura. Sakura wa doko demo aru nda na. 京都とかが綺麗じゃん。京都とか桜。どこが綺麗なんやろ。京都とか、姫路とかでも姫路城綺麗やな。姫路城綺麗。姫路城. Jadi Himeji tuh Castle Himeji, di sepanjang jalannya itu banyak banget bunga sakura. Jadi cantik banget pemandangannya untuk melihat castle dengan sakura-sakura yang menjuntai gitu. Jadi kalau kalian mau musim haru ke Jepangnya, cari tempat-tempat yang banyak sakuranya guys. Nanti aku cantumin juga di sini ya, tempat-tempat yang kalian wajib datengin selama musim semi guys. Oke, selanjutnya pas musim panas ya. Jadi musim panas itu kan panas banget ya di Jepang, bener-bener yang panasnya yang nauzubillah min zalik guys, panas banget guys, kayak yang kulit tuh kayak terbakar gitu, pokoknya nggak kuat lama-lama di luar. Jadi biasanya kalau aku sukanya ke gunung guys, jadi lihat taki, natsu wa taki to ka, hoga suzushi so ya na.
涼しそうやな、でも大体海行くやな。みんな暑いけどみんな海大好きやん。海といえば沖縄やな。そう。沖縄がや観光は。 Iya, karena di Okinawa tuh bagian paling selatan guys, paling bawah. Jadi hangat, lumayan hangat. Terus cuacanya juga enak, pantai-pantainya juga indah, makanannya juga enak. Katanya sih, aku juga belum pernah ke sana ya guys. Terus ya banyak sih di Jepang tuh pantainya indah-indah, bersih-bersih. Tapi Okinawa lah yang paling bagus buat dikunjungi kalau kalian mau ke pantai ya. Terus di Hokkaido juga suzushi deh, natsu wa. 夏は涼しいな。 Nah, ammari atsuku nai. Nah, うん。 jadi kalau kalian nggak mau panas-panasan, kalian bisa pergi ke Hokkaido ya. Terus selanjutnya Aki wa doko ga ii? Kyoto da na. Aki wa Kyoto da na. もみじか。 So, 好きやな。 aku juga guys suka banget pas musim haru, soalnya udaranya tuh udah sejuk, terus pemandangannya kayak gunung-gunung tuh kayak memerah gitu karena banyak banget pohon-pohon yang daunnya mengering dan memerah gitu ya. Jadi kalau musim gugur atau Aki, 京 kalian 都といえば、 wajib ke Kyoto. 京都といえば寺やんか。 Tera. イスラム教の人は寺は大丈夫なんだけどな。神社がダメ。 Ya, 寺も一緒。 まあ、拝んだりしなかったら大丈夫じゃない？あそのそう観光としてまあ綺麗やなと思って、その拝んだりすることさえ建ないやん。物を見に行ったりするぐらいは別に関係ないみたいな。大丈夫？Yung sa giba to pa to guys kasi yan ma. 京都に行くならもみじも一緒にお寺も見た方がいいと思う。 O tera mo綺麗やな。そう。 Ya, jadi ke Kyoto adalah pilihan terbaik saat musim gugur guys. Karena Tera sama Momiji itu adalah perpaduan yang pas, kayak yang wah Jepang banget gitu loh. Musim haru juga, pas musim semi juga bagus banget dengan sakuranya guys. Tapi aku lebih suka musim gugur. Aku lebih rekomendasiin ke kalian pas musim gugur nanti ke Kyoto ya. Jadi soalnya cantik banget guys. Aku tuh kalau ke Kyoto gitu sukanya pas musim gugur. Oke, pertanyaan selanjutnya adalah apa bedanya sekolah negeri dan swasta? Jadi sekolah diantar atau naik bus? 違いか。まあ私立は高シンプルにいんじゃない？そうシンプルに授業料の違いじゃない。授業料が高いか高くないかの違いじゃない。 Ya hampir sama sih menurutku, kayak di Indonesia juga kan gitu ya. Kalau di Jepang juga sama. Jadi kalau swasta itu kan didirikan oleh perorangan ya guys. Kalau negeri itu sama pemerintah ya. Anak-anak aku yang sekolah di negeri cuma ngeluarin biaya makan siang. Jadi jadi biayanya itu guys cuma sekitar 200.000 ya satu orang untuk makan siang 1 bulan ya. Jadi terus あと私立は制服も高いんじゃん。 terus ya kalau ada keperluan untuk bikin apa sih saku gitu, keterampilan, jadi kan beli sendiri bahan-bahannya cuma itu. Jadi kita nggak bayar bulanan. Di Jepang tuh nggak ada bayar bulanan, nggak ada bayar gedung, nggak ada bayar tetek pengek gitu ya. Jadi paling cuma sebulan itu ngeluarin kurang lebih 300.000 guys aku untuk 1 bulan ya, 1 orang ini ya. Jadi nggak nyampe, berdua ini nggak nyampe 1 juta. Oke, jadi tergantung prefekturnya juga guys, tempat tinggalnya. Jadi tempat tinggalnya di mana itu tuh yang yang memutuskan pembayarannya itu tuh kan pemerintahnya ya. Jadi tergantung tempat tinggal kalian. Kalau tempat tinggal aku tuh kita nyekolahin kakaknya yang berdua itu gratis guys. Terus pertanyaan selanjutnya itu tadi sekolahnya diantar atau naik bus ya. Jadi karena apa ya, ada ketetapan ya guys di Jepang itu kalau di bawah 4 kilo jarak antara rumah ke sekolah itu jalan kaki. Jadi kalau di atas 4 kilo itu ada mobil jemputan guys. Terus juga tergantung ya, kalau mungkin kalau rumahnya di atas gunung gitu ada antar jemputan gitu, karena kan jalannya juga
takut ya, anak-anak kan di Jepang masih banyak binatang-binatang buas gitu kayak beruang gitu. Oke guys, sampai di sini saja video kita kali ini. Kita udah sampai ke Tottori, ini tempat makan nasi ya sepuasnya. Jadi kita mau ke sana dulu guys. Jadi video kita kali ini sampai di sini saja. Terima kasih guys sudah lihat video kita. Jangan lupa ya di like, subscribe dan komen. Jangan bosan ya guys. Terima kasih udah lihat video kita. Bye bye. Bye bye. もう全部終わりこれ。